Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita melanjutkan Waalaikumsalam. pembahasan yang kemarin. Pertama-tama kita login dulu learningnya. Dan kemarin kita sedang sampai pada CBT, yang belum kan CBT. Yang kemarin ngedit kelas 8C. Kita masuk dulu ke kelas 8C. Nah, ini. Kemarin kan kita sudah yang bagian atas ini sama penilaian. Sekarang kita membahas yang CBT sama ada tambahan fitur video conference. Nah, kita bahas dulu yang CBT ya, computer based test. Computer based test atau CBT ini digunakan misalnya kita mau memakai ulangan harian atau maupun ulangan PTS atau ulangan akhir juga bisa menggunakan CBT di e-learning ini. Contoh saja kita buat CBT baru. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, contoh aja kita membuat penilaian harian untuk KD yang pertama, mengenal internet jaringan lokal ya. Kita buat penilaian harian 1. Nah, ini di sini kita bisa menentukan waktunya. Tentu saja 90 menit. Ya. Dan kita misalnya mau ujian hari ini jam 12 misalnya sampai batas akhir ujiannya misalnya tanggal 25. Ini di sini ada opsi acak soal sama aktifkan ujian. Kalau mau langsung diaktifkan. Oke, sudah itu. Kalau sudah, kita lanjutkan buat soal ujian. Nah, ini ada beberapa pilihan, bisa buat soal manual atau dari bank soal madrasah, atau kita bisa import soal. Nah, kita coba salah satu fiturnya dulu buat soal manual ya. Misalnya kita buat ini. Ini untuk pembuatan soal manual. Nah, ini jawaban A, B, C, D, E. Nah, Gak gitu yuk. Kadung nek ndekekne ning reguler. Bocah. setelah kita buat soalnya, kita kasih kunci jawaban di bawah ini. Yang benar kan misalnya E, kita kasih nilainya berapa. Soalnya ada 10 ya, 10 bagi 10, masing-masing soal ada 10. Kita misalnya buat saja 2 soal, oke. Untuk contoh saja. Kalau sudah, kita tambah soalnya. Nah, ini nomor urut 2. Ini macam-macam, bisa salah benar, menjodohkan, bisa jawaban pendek atau esai. Lihat saja kita short answer ya. Jelaskan apa yang kita masukkan jawabannya di sini. Ya sudah, satu komputer apa lagi.
ngirim langsung tak buka wis mulai. Nah, ini di sini ada keterangan sistem akan mengoreksikan tingkat ketepatan jawaban menggunakan algoritma string. Jadi setiap kata-kata yang benar maka akan dinilai benar oleh komputer otomatis. Jadi tidak perlu mengoreksi manual meskipun soalnya bertipe uraian. Ini kan tadi kita cuma buat 2 soal, kita kasih nilai 50. Oke. Oke, kalau sudah kita simpan. Nah, ini di sini sudah tersimpan untuk penilaian 1 semester ganjil. Nah, ini. Terus ini juga kita bisa edit juga di sini. Kita bisa ngecek juga soalnya. Kemudian contoh lainnya kita buat baru lagi satu ujian. Misalnya penilaian harian, kita mau bikin mengenal konektivitas internet. Kita penilaian harian 2. Kita kasih waktu 90 menit. Sama waktunya seperti tadi. Kalau ini kita misalnya sudah punya bank soal dari seluruh madrasah, kita bisa ambil dari bank soalnya. Ini ada terlihat ada yang sudah membuat soal. Ini kalau misalnya di tahun mendatang, misalnya butuh soal ya bisa dari bank soal juga. Kalau kita ini bisa import soal, kalau import soal ini kita download template-nya dulu. Nah, ini nanti akan ada template seperti ini. Nah, ini ada file Excel-nya, nanti kita bisa isikan seperti ini contohnya. Nah, ini soalnya apa, terus opsinya apa, jawabannya apa. Ini contohnya dari template-nya, cara pengisiannya soal kalau dari Excel bisa. Sebenarnya kita pakai saja template ini untuk memasukkan soal. Setelah Oke, kita pakai saja yang template tadi untuk mencobanya. Nah, ini kan template-nya kita download tadi namanya soal. Kita tinggal klik import soal. Nah, setelah diimport, dia akan keluar ya seperti ini, seperti tampilan yang tadi. Yang kalau yang tadi kan nomor 1 ini kan kita masukkan manual soalnya. Kalau yang 2 ini dari template pakai Excel. Itu. Jadi ini di kelas 7 TI 8C sudah ada 2 jenis penilaian harian ya. Yang pertama 3.1 sama 3.2. Nah, kemudian untuk tampilannya di siswa, saya coba masuk login ke 8C dulu. Sebenarnya kita masuk dengan login siswa ya. Nah, ini dia langsung ada notifikasi. Di notifikasi ini ada tulisan membuat ujian CBT untuk kelas TI 8C. Nah, ini kalau dari klik di sini, jadi anaknya langsung
bisa masuk ke kelas, terus ke CBT. Nah, ini tampilannya di siswa seperti ini, jadi mereka bisa langsung kerjakan mulai ujian. Nah, setelah mengerjakan otomatis nilainya langsung keluar. Ini penilaian hariannya, nilainya langsung keluar di sini. Jadi kalau ujian kita bisa pakai e-learning ini juga buat ujian misalnya penilaian harian atau penilaian tengah semester juga bisa pakai ini. Oke. Selain itu ini kan juga ada yang namanya login lewat ini ya. Jadi habis memasukkan bisa login lewat ujian CBT ini. Anaknya bisa langsung lewat ujian CBT, jadi tinggal nanti memasukkan kodenya. Nah, misalnya kita cek dulu kodenya 8C tadi ya. Jadi 8C. Nah, di sini kan ada token. Misalnya ini kita catat dulu 3F 37JG. Ini token untuk masuk ke ujiannya. Kalau kita mau login, langsung login ke CBT-nya. Oke, kita coba saja. Misalnya kita login lagi pakai salah satu anak. Satu. Nah, ini kita login ke ujian CBT. Nah, masukkan kode ujian yang tadi 37 CGF, terus login CBT. Nah, dia langsung masuk ke ujian. Jadi ujian tadi waktu kita buat ada kodenya, terus misalnya anaknya langsung dikasih token ujian, dia bisa login lewat CBT langsung, jadi tidak perlu masuk ke kelas. Tuh, ini untuk fitur login CBT ya di awal login itu. Nah, ini dia bisa mulai ujian. Nah, ini kan kita pakai yang soal ini tadi, soal contoh tadi. Nah, seperti itu. Logout saja. Oke. Kita kembali ke kelas 8C. Nah, ini yang mengenai CBT ya. Nah, CBT ini intinya kita bisa membuat ujian atau penilaian dari e-learning ini. Kemudian nanti muncul token ini nanti bisa diloginkan dan dibagikan ke anak-anak biar bisa langsung ikut ujiannya, biar nggak login ke kelas dulu, biar nggak ribet. Yang di awal login tadi kan ada login CBT, fungsinya yang itu tadi. Kemudian setelah itu kita bisa melihat ini rekapannya. Nah, melihat di fitur penilaian akhir semester ini ada rekapan nilai akhirnya dari setiap kelas, dan juga ada nilai rekap akhir, rekap nilai rapor. Nah, ini tadi kan kita ada nilai KI 3, kita masukkan ya rata-ratanya sekian. Kalau
kalau iya Pak. Ya, jadi begitu. Jadi kalau ujiannya bisa pakai ini semua, jadi kita menghitung nilainya bisa otomatis di aplikasinya ini, rekap nilai rapor. Kita bisa melihat nilainya anak-anak di sini secara otomatis. Nah, kemudiannya seperti itu. Cuma kalau memang nggak ada kendala, bisa bagus dijalankan. Terus ini ada fitur monitoring aktivitas siswa. Ini kita bisa melihat siswa-siswa yang online tanggal berapa waktunya, di sini terlihat semua. Itu monitoring aktivitas siswa. Terus ada kalender kelas. Nah, di sini setelah kita buat penilaian CBT ini nanti keluar di sini. Keluar keterangannya di sini. Tadi kan kita buat 21 sampai 25, ada yang 21 sampai 22 CBT 2. Jadi ini juga ada penugasan di sini. Yang kemarin kita coba buat itu, yang ada penugasan 2 itu. Terus ada fitur pengaturan kelas. Pengaturan kelas ini bisa untuk mengedit-ngedit. Misalnya pertemuannya kebanyakan, kita bisa edit, dikurangi, bisa. Terus ada fitur hapus kelas, ini memerlukan password kita, password guru login yang pertama itu. Cuma kalau tidak ini ya tidak usah dihapus. Atau tidak, ya kalau nggak urgent nggak usah dipakai hapus kelas. Kemudian di versi 2.0 ini ada fitur baru yaitu video conference. Kita coba saja, ini juga saya baru nyoba. Buat room virtual meeting. Nah, tanggalnya misalnya kita buat hari ini jam 12 misalnya. Tes. Nah, di sini nanti ada semacam ini, kode-kode seperti ini. Kita join saja coba. Nah, ini disuruh install extension untuk Google Chrome extension ini ya. Coba kita install saja. Jitsi Meetings, ini namanya Jitsi Meetings ini. Nanti ada pop-up keluar tulisan kayak tadi, terus diarahkan ke Jitsi Meeting, di add saja. Add extension. Ini fitur baru. Nah, ini ternyata sama kayak Zoom ya, ada copy dan share meeting link. Nah, ini diklik, berarti kalau nggak saya diklik ini. Terus kita ke timeline kelas mungkin ya. Kita kasih linknya. Nah, ini ya. Ya, untuk mengirim link dari timeline kelas bisa pakai gambar rantai 2 ini. Terus dikopikan alamatnya di sini. Selesai. Terus kita bagikan. Nah, ini nanti perbedaannya kalau pakai gembok ini, itu anak-anak langsung bisa klik ini, nah, bisa langsung ke alamat yang dituju. Nah, ini ada keluar seperti ini di allow aja, jadi itu izin untuk menggunakan mikrofon dan kamera. Enter name. Ini soalnya kameranya kita buat zoom, jadi nggak bisa ini ya, sementara nggak bisa dipakai dulu, nanti bisa dicoba lebih lanjut. Untuk video conference-nya ini fitur baru, jadi dia pakai Jitsi Meeting, nanti diarahkan ke extension-nya Google ya, atau lebih gampangnya sih sebenarnya pakai Zoom. Kalau ini belum nyoba aja kita. Oke, seperti itu. Kemudian oh ya, untuk copy kelas ya,
Untuk copy kelas ini ada yang namanya fitur copy kelas. Nah, ini seperti kemarin yang ditanyakan. Jadi kalau kita sudah mengisikan satu kelas untuk standar kompetensi KKM, rencana pembelajaran, bahan ajar, soal ujian, penilaian ini semua, jadi tidak perlu diketik ulang di masing-masing kelas, cukup di copy kelas. Nah, misalnya kita copy ke kelas 8B, copy kelas. Nah, ini kan dari 8C, nanti kita cek di 8B ya tadi. Nanti di copy ke 8B. Nah, di 8B tadi kan kita sudah buat CBT. Nah, ini CBT-nya otomatis ada. Iya, hasil copy. Di copy kelas, terus nanti kan CBT-nya kan tadi kan kita buat di 8C, terus di copy ke 8B. Tapi nanti otomatis tokennya berubah ini. Ya, tokennya langsung berubah dia. Jadi otomatis berubah kalau di copy ke kelas. Oke, kita ke 8C lagi. Jadi setelah langkah-langkah yang setelah kita rangkumannya, setelah kita membuat kelas, yang pertama kita undang dulu siswanya ya. Saya ulang lagi aja. Berhubung saya belum buat kelas 8D, saya mau buat. Misalnya kita mau buat dulu kelas 8D. Nah, Oke, setelah kita membuat kelas, langkah pertama yang harus dilakukan kita undang dulu siswanya. Jadi jangan sampai kita udah buat kelas tapi siswanya nggak diundang, nanti kita apa-apa kosongan, anak-anak nggak bisa lihat. Nah, ini yang langkah pertama ya kita harus undang siswa dulu. Nah, ini kita tampilkan ya semua siswanya, gabungkan semua siswa. Oke. Nah, oke, sudah tergabung semua, barulah kita mengedit ini bagian kiri ini. Kita mengedit bagian kiri. Ya itu tadi gunanya copy kelas, daripada kita mengisikan satu-satu kembali, kita copy saja dari kelas yang sudah ada. Misalnya tadi yang sudah ada 8C ya kemarin tadi ya. 8C kan kita sudah edit kemarin, jadi sudah ada isinya. Nah, ini kita copy saja, kita ke 8C, terus ke bagian kanan copy kelas. Nah, ini kita mau copy semua lah ke 8D. Nah, seperti ini kita pilih 8D, kita copy kelas. Nah, oke, hasil. Jadi di kelas 8D ini tadi kan kita baru bikin. Nah, ini standar kompetensinya kita tidak perlu ketik satu-satu. Gitu. Ya, paling enak yang agar tidak tertimpa sebenarnya dari semua KD yang kita masukkan, kita siapkan dulu saja penilaiannya. Kita masukkan semua penilaiannya. Jadi ini kan ada 6 KD. 31 sampai 34 berarti 4 penilaian sama 41 sampai 42. Itu kita siapkan 6 penilaian. Kalau misalnya kita mau pakai penugasan ya kita isi dulu penugasannya, penilaiannya ini kan di sini kemarin ya. Penilaian pengetahuan, nah ini kita isi sampai 4. Begitu juga yang KI 4 sampai 2 poin tadi kan ya. Kalau di saya 2 poin, masing-masing mapel beda. Kita isi semua, sudah diisi semua barulah kita copy ke kelasnya lainnya. Jadi sekali kerja, tapi nanti untuk semua tinggal di copy saja. Menghindari data yang tertumpuk. Seperti itu. Jadi paling enak kita bikin saja satu kelas yang lengkap penilaian-penilaiannya. Kan penilaiannya itu nanti bisa disetting kapan waktunya, misalnya tanggal sekian. Nah, itu di reng-rengan dulu di kertas, di reng-rengan dulu. Terus kalau sudah fix kita masukkan ke satu kelas, dilengkapi semua, nanti baru kita copy kelas saja, copy kelas ini saja biar tidak kerja berkali-kali gitu aja. Jadi yang mungkin kita kan dalam minggu pertama ini kan kita masih perkenalan mungkin ya, belum ada banyak tugas. Mungkin kalau misalnya
mau pakai ini mau pakai e-learning ya dipersiapkan. Bahan ajarnya juga misalnya ada file-file PDF atau Word ya bisa di sini. Yang kemarin ya, pertemuan kemarin bahan ajar. Pokoknya langkah ya dikerjakan secara berurutan aja, paling mudah dikerjakan secara berurutan. Ya, standar kompetensi, KKM, RTP. Berarti kalau misalnya ada 6 poin, kita hitungannya bikinlah 6 rencana lah, paling nggak di sini kan 6 rencana pembelajaran, terus bahan ajarnya kita buat 6. Nah, terus gitu, seperti itu. Buat penilaian ketahuannya 6 juga, CBT-nya nanti tergantung. Kalau mau pakai e-learning ya nggak apa-apa, pakai penugas apa namanya ujian ulangan harian mungkin. Nah, ini bisa pakai ini, jadi dipersiapkan aja. Tapi kalau yang CBT ini nggak apa-apa, misalnya pakai yang upload tadi ya, pakai yang upload ini tadi juga nggak apa-apa, kita tinggal nyiapkan soalnya ini aja. Ya, seperti itu. Sudah ini, Bu. Oh, cara ngisi bahan ajar dari video. Coba ya, kita mau coba ngisi bahan ajar dari video. Kita masuk dulu ke kelas. Kalau bukan link ya. Coba ada di sini bahan ajar ya. Kita ke bahan ajar terus bagikan baru, upload dari komputer. Ini kita pilih saja video ini. Nah, video misalnya ada video ini. Nggak ada video di sini. Ya mungkin kalau nggak bisa biasanya ini format videonya. Oh ya, bisa juga. Kalau kebesaran mungkin. Kalau seandainya kebesaran gimana caranya untuk membuat ukuran yang ukuran yang pas gitu loh? Mendingan di-upload saja di YouTube, Bu. Nanti kita Iya. Di-linkkan aja paling mudah kalau video. Oh, gitu. Diganti link aja, link artikel. Nanti linknya ditaruh di sini. Oh, gitu. Soalnya kalau ini mungkin ada keterbatasan di e-learningnya untuk kapasitas videonya atau gimana. Saya juga belum pernah nyoba yang video. Paling enak sih di-uploadkan di YouTube. Soalnya nanti kan sudah terconvert di YouTube kan di-convert. Nanti kan ada link youtube.com apa gitu. Nah, itu nanti dikopikan aja. Lebih enak. Jadi mendingan buat saja YouTube ya. Ya, seperti itu. Ya, oke, untuk yang pertemuan ini segitu. Nanti mungkin untuk upload di YouTube mungkin saya buatkan tutorial gitu aja. Oh, yang upload dari YouTube bisa ya, bisa. Udah bisa.